Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan coba sampaikan tentang tutorial pemrograman ya, pemrograman untuk robot. Nah, yang perlu teman-teman buka adalah pertama kali open, lalu kita pilih yang folder robot.mk16a, kita pilih yang program, open. Nah, teman-teman nanti akan dihadapkan dengan program ini, kemudian function ini gitu ya. Nah, function ini yang akan kita pelajari dan bagaimana cara merakitnya, begitu ya. Baik. Nah, pertama teman-teman harus ketahui bahwa tombolnya ada 4, ada tombol 1, ada program tombol 2, ada program tombol 3, ya, ada program tombol 4. Ya, dimana tombol 3 dan tombol 4 itu ada kaitannya dengan tombol 2 ya. Tombol 2 itu yang akan memilih kata 1, kata 2, kata 3, kata 4. Sedangkan yang 3 ini itu adalah tombolnya. Ini berarti tombol 3, tombol 3. Begitu yang untuk tombol 4 ya. Kata 1, kata 2, kata 3 ini itu dari tombol 2. Sedangkan yang ini adalah tombol 4. Ya, jadi kalau tombol 2 itu dipencet 2 kali, kemudian ditekan tombol 3, maka dia akan menjalankan program 23. Kalau kemudian eh, tombol 2 dipencet 5 kali begitu ya, kemudian ditekan tombol 4, maka dia akan menjalankan program 54 gitu ya. Baik. eh untuk studi kasus itu ya, maka kita bisa menggunakan perintah dasar ya, mulai dari scanx ya. Scanx ini adalah fungsi yang kita bisa gunakan untuk mengikuti garis sambil mencari persimpangan atau perempatan ya, sejumlah berapa kali persimpangan yang akan kita cari dengan berapa kecepatannya ya. Itu cukup ditulis dengan scanx kurung buka angkanya berapa kali, koma, kecepatannya berapa, kurung tutup gitu ya. Langsung kita coba praktekkan menuju main. Lalu misalkan kita mau program di tombol 3 gitu ya. Tulis saja di sini scanx gitu ya. Lalu kurung buka, saya mencari perempatan 2 kali, koma, dengan kecepatan 200, kurung tutup, titik koma. Itu cara menggunakan perintah scanx. Artinya dia akan mencari persimpangan sebanyak 2 kali. Jadi dia akan mengikuti garis. Ketika dalam mengikuti garis dia menemui atau menjumpai ya persimpangan sebanyak 2 kali dengan kecepatan mengikuti garis 200, dia akan keluar dari fungsi ini. Lalu setelah selesai dengan misi itu mau ngapain, misalkan bisa dengan perintah rem ya. Rem itu yang dilakukan adalah rem kurung buka, lalu nilai remnya berapa lama gitu ya. Misalkan 100 milisecond. Artinya dengan program ini maka robot itu akan mengikuti garis dengan kecepatan 200 sambil lalu mencari persimpangan sebanyak 2 kali. Kalau sudah tercapai, dia akan keluar dari fungsi scanx lalu menjalankan fungsi rem sebanyak 100 milisecond. Begitu ya. Nah, lalu rem itu apa? Rem itu ini, kita masuk ke fungsi rem ini ya. Rem itu hanya apa namanya, mengontrol IC driver motor itu supaya memposisikan motor itu dalam kondisi rem ya. Rem itu berbeda dengan nol kecepatan. Rem itu memang motornya secara elektrik itu di short sehingga motor tuh ngerem ya, ngerem. Memang secara elektrik dia akan ngerem. Berbeda dengan scanx 2,0 ya, nol kecepatan itu nggak jalan, tapi nggak ngerem gitu ya. Itu bedanya. Jadi kalau fungsi rem memang secara elektrik motornya ngerem ya, ibarat mekanis. Kalau mekanis ada cakramnya di rem, memang ngerem fungsinya gitu ya. Lalu kemudian belka ya. Nah, belka itu adalah fungsi yang digunakan untuk belok kanan. Belok kanan sampai sensor yang paling kanan itu menyentuh garis ya.
Jadi sampai sensor yang paling kanan nyentuh garis. Jadi kalau dia diperintahkan belok kanan, ya, seret dia sampai nyentuh garis, maka ketika sensor paling kanan nyentuh garis dia selesai, gitu ya. Nah, apa bedanya dengan bel K2? Kalau bel K2 ya, ini sama-sama perintah untuk belok kanan, ya. Apa bedanya? Kalau bel K2 dia bisa apa namanya? eh, berhenti atau keluar dari fungsi fungsi itu, tapi ada cekernya, ya. Kalau belka kan nyentuh saja sensor balik kanan selesai, ya. Tapi kalau belka 2 itu nyentuh, setelah nyentuh, ya, apakah dia masih nyentuh, gitu ya. Kalau masih nyentuh dia masih disuruh belok kanan, gitu. Sehingga dia memastikan dia akan keluar apakah sudah tidak sama dengan apakah tidak sama dengan yang kiri nyentuh, gitu ya. Ya sudah, berarti dia akan lebih eh, lebih ke tengah, gitu ya. Jadi artinya belok kanannya itu kalau tadi nyentuh berhenti, gitu ya, keluar dari fungsi belok kanan. Kalau belok kanan 2 itu melintas, ya, sensor sampai melintas dari garis eh, yang dilintasi, gitu ya. Baik, itu bedanya. Jadi bel K2 itu posisi robot akan lebih menghadap tegak lurus kepada garis. Kalau belka saja itu agak miring, ya, agak condong sedikit miring dari posisi garis, ya, yang dituju. Itu, begitupun belki, ya, belki 2 itu sama, ya, sama perlakuannya. Nah, kemudian ada fungsi scan 7, ya. Scan 7 itu scan pertigaan. Kalau tadi persimpangan tuh scan X, sekarang persimpangan sebelah kanan. Jadi kalau persimpangan sebelah kanan ini perlakuannya sama seperti scan X sebenarnya. Cuman kalau scan X itu dia mencari mengikuti garis sambil mencari persimpangan. Kalau scan 7K berarti dia mengikuti garis sambil mencari pertigaan di sisi kanannya, gitu ya. Nulisnya nulisnya scan 7K, ya. Kalau scan 7K sama, ya, nulisnya scan 7K, perintahnya sama, berapa kali mengikuti garis mencari pertigaan sebelah kiri robot, gitu ya. Nah, apa bedanya scan 7K, ya, dengan scan 7K2? Nah, ya. Kalau scan 7K saja itu berarti eh, dia akan mengikuti garis sambil mencari pertigaan sebelah kanan, gitu ya. Yang dia menggunakan sensor nomor 2, ya. Sensor nomor nomor paling pinggir, ya. Ya, sensor nomor nomor 2 dari kanan, gitu ya. Itu akan digunakan sebagai counter, gitu ya. Sebagai counter. Lalu kemudian kalau scan 7K2, ya, dia sama menggunakan sensor yang sama untuk melakukan counter, tapi bedanya kalau scan 7K2 dia menggunakan scan, ya. Kalau scan 7K itu menggunakan scan 2. Itu aja bedanya, ya. Apa bedanya antara scan 2 dengan scan saja, ya, kita simak. Scan saja, ya. Nah, ini ada scan saja. Jadi kalau scan saja itu dia sensornya dipakai secara utuh, ya, mulai dari paling kiri sampai paling kanan. Totalnya ada 7, ya. 7 sensor dipakai untuk mengikuti garis. Lalu untuk scan 2 itu yang dipakai adalah 5. 5 itu mulai dari sensor ke 1,
2, 3, 4, 5 ya, gitu. Jadi itu scan 2. Artinya robot akan mengikuti garis itu hanya dengan 5 sensor saja, gitu ya. 5 sensor saja. Jadi meskipun di bawah di robotnya itu ada 7 sensor, kalau dengan fungsi scan 2 itu yang dipakai secara teknis hanya 5 sensor saja. Kenapa? Karena lainnya digunakan sebagai counter. Nah, kalau scan saja itu dia dipakai 7 bukan 5 ya. 7 sensor dipakai sekaligus, sehingga pada studi kasus scan 7K saja dia pakai dua ini, dia akan mengikuti garis dengan 5 sensor gitu ya. Kemudian untuk scan K2 dia akan mengikuti garis dengan 7 sensor gitu ya. Ini adik-adik bisa, kawan-kawan semua bisa pakai mana yang lebih pas sesuai dengan studi kasus untuk mengikuti garis dan menyelesaikan misi. Perlakuannya sama, mau yang scan 7K, scan 7Q, scan 7K2, scan 7Q2 itu sama. Sama semuanya gitu ya. Nah, sekarang kita coba rakit ya, atau cara menulis gitu ya. Cara menulis, misalkan ini kita coba tulis, jangan lupa setiap kali program dikasih keterangan ya. Ini adalah misi pertama begitu ya. Lalu kita tulis misalkan scan 7K gitu. Lalu mencari pertigaan sebelah kanan robot ya sebanyak 2 kali misalkan ya. Lalu dengan kecepatan 175 misalkan, kurung tutup, lalu di rem misalkan begitu, remnya 100 milisecond. Nah, anggaplah misi pertama sudah komplit. Berikutnya misi kedua misalkan ya, tulis berarti ini adalah program misi kedua begitu ya. Nah, caranya begitu. Nah, misi program kedua gimana? Adik-adik misalkan bisa tulis langsung mencari scan 7Q misalkan sebanyak 4 kali ya, mengikuti garis sambil mencari pertigaan sebelah kiri robot sebanyak 4 kali misalkan ya, dengan kecepatan 180 kurung tutup titik koma, lalu rem 100 misalkan gitu ya. Ini kayaknya salah ini, coba kita compile ya. Nah, satu error, katanya undefined simbol X tidak dikenali. Kenapa begitu? Karena di sini scan X tuh scan X-nya besar, S-nya kecil. Nah, ini salah, tidak dikenali. Jadi S-nya kecil saja. Baru kita compile ulang. Gitu ya. Nah, sudah 0 error. Nah, berikutnya misalkan ini adalah program misi ketiga misalkan. Lalu diperintahkan untuk mencari perempatan scan X sebanyak 5 kali misalkan ya. 185 kurung tutup rem misalkan ya 100. Lalu kemudian habis gitu bel key kecepatan motor kiri 180 misalkan, kecepatan motor kanan 180, artinya dia bel key akan belok kiri sampai sensor sebelah kiri itu nyentuh ya. Lalu rem 100 misalkan begitu. Rem itu tidak wajib ya, tapi untuk mengetahui step by step programnya bisa kita telusur melalui otak kita, itu kita bisa beri ini supaya tidak terlalu cepat gitu ya. Nah, setelah belki mau ngapain? Misalkan scan 7Q2 misalkan ya. Kurung buka. Nah, adik-adik ciri-cirinya gini. Kalau kemudian di sini muncul komentar atau full komen ya, petunjuk, itu berarti benar fungsinya. Karena kalau adik-adik nulisnya salah, misalkan 7Q
2, ini kan tidak ada fungsi ini. Nah, ketika diketik kurung buka, itu nggak muncul apa-apa, nggak muncul petunjuk. Itu indikasi awal bahwa fungsi yang ada adik tulis itu salah, gitu ya. Gimana caranya? Ya, langsung diperbaiki. Oh ya, scan 7 key yang kedua kurung buka. Nah, biasanya muncul gitu. Berapa kali gitu? 2 kali. Ketika diketik koma yang tebel pindah ke kecepatan. Berapa kecepatannya? 156 misalkan. Kurung tutup titik koma. Lalu parkir atau rem boleh. Ya, 100. Nah, anggaplah misi komplit ya. Misi komplit berarti ini adalah program misi komplit. Apa? Scan atau apa namanya, BLK, lalu kemudian kecepatan kiri 170, kecepatan kanan 170 gitu ya. Titik koma, lalu rem 100, lalu scan X 2 kali, 185 ya. Adik-adik bisa konversi ya, bisa konversi. Misalkan adik-adik mau nyari 3 kali gitu ya. 185 lalu ini bisa dipecah dari 2, jadi main kecepatan. Cepet mau berhenti dipelankan. Berarti ketika ditulis scan X mencari perempatan sebanyak 3 kali, boleh ditulis begini. Scan X misalkan 2 kali dengan kecepatan 200 misalkan ya. Atau kalau mau 3 step berarti 1 kali dengan kecepatan 200. Lalu scan X dengan kecepatan 1 kali dengan kecepatan 175. Lalu scan X 1 kali dengan kecepatan 160 misalkan begitu ya, disesuaikan dengan kecepatan motor masing-masing. Lalu habis gitu parkir. Nah, artinya kalau programnya ditulis seperti ini antara ditulis scan X mengikuti garis sambil mencari persimpangan sebanyak 3 kali dengan kecepatan 185, ini flat. Tapi kalau ditulis mencari persimpangan sebanyak 3 kali dengan variasi kecepatan, caranya nulisnya seperti ini. Artinya menuju persimpangan pertama sambil mengikuti garis dengan kecepatan 200 misalkan. Lalu ketemu perempatan pertama, mau menuju perempatan kedua gitu ya. Dia diturunkan kecepatannya menjadi 175. Nah, ketika ketemu perempatan kedua, mau menuju perempatan terakhir yang ketiga, kecepatannya diturunin jadi 160. Sehingga menuju parkir dia smooth seret. Jadi ngeremnya pelan-pelan, berhentinya pelan-pelan gitu ya. Nah, ini misalkan program untuk lomba jadinya seperti ini gitu ya. Maka kemudian yang harus dilakukan sebagai strategi ya, kalau program ini dimasukkan ke robot, maka error. Oh ya, scan-nya S-nya kecil. Gitu ya. Maka kalau ini dimasukkan ke robot, robot akan langsung ketika ditekan tombol 3, robot akan melaksanakan program ini otomatis. Ya, akan melaksanakan ini. Tapi ketika misalkan butuh strategi, misi pertama komplit, mau menuju misi kedua kok error gitu ya. Daripada ditekan tombol 3 lagi dia mengawali dari awal, mending langsung menjalankan misi program kedua. Nah, dengan cara apa? Dengan cara pakai label ini. Gitu ya. Jadi satu ini misalkan misi 0 gitu ya. Bolehlah, biar sesuai dengan nama labelnya ya. Awal pertama, kedua, komplit ya. Nah, berarti pertama ini kita pakai ini satu ini. Ini kita geser, kita enter di sini.
Lalu kita kasih label ini, seret, taruh sini. Nah, lalu misi kedua kita enter, kita kasih label 2 ini, seret. Nah, lalu misi komplit, misalkan kita kasih label 3, boleh. Kita geser ke sini. Artinya dengan cara seperti ini, tentu robot bisa lebih fleksibel menjalankan program. Ya, ketika langsung tekan tombol 3, robot akan menjalankan program dari awal nih sampai parkir. Tapi ketika misalkan robot dinyalakan, lalu sebelum tekan tombol 3 tekan tombol 2 dulu gitu ya. Kalau tekan tombol 2 satu kali, kemudian ditekan tombol 3, maka robot langsung akan menjalankan program dari sini sampai parkir. Gitu. Lalu ketika misalkan tadi ditekan tombol 2 sebanyak 2 kali, lalu tekan tombol 3, berarti robot langsung akan lompat ke sini, menjalankan program dari sini langsung. Yang atas ini terskip, program langsung lompat menjalankan ini sampai parkir. Begitu. Ya, begitupun yang nomor 3. Nah, ini bisa digunakan untuk program main sebagai tim biru misalkan. Yang tombol 4 digunakan untuk menyimpan program bermain di merah misalkan. Itu terserah. Ya, terserah. Silahkan bisa bervariasi begitu ya. Namun catatan yang tidak kalah pentingnya bahwa robot itu butuh sensor warna ya. Sensor warnanya bebas ya, bisa pakai sensor warna basis fotodioda atau sensor warna yang ada di pasaran, kemudian dikoneksikan ke pin-pin yang masih kosong di ATmega 16 ya. Kemudian kalau mau menggunakan pin analog yang ada di ATmega 16 itu yang kosong adalah eh, A7 ya, A7. Nah, untuk servo sebagai penghalang bola keluar ya, dan tertahan, itu servo itu adanya di atas. Jadi boleh pakai servo ini, boleh pakai servo 1 ya. Nilainya 243, 233 ini silahkan disesuaikan dengan posisi servo terpasang. Jadi di bibir itunya, sebentar ya. Oke ya. Jadi untuk servonya bisa dipasang seperti ini gitu ya. Bisa dipasang seperti ini sehingga sudut servonya itu kalau seperti ini kan dia bolanya terhalang gitu ya, bolanya terhalang, sehingga atur derajatnya supaya ini itu free. Ini berarti lubang dan bolanya free gitu ya. Nah, kalau pengen terhalang berarti dia harus menghalangi begini. Nah, posisi motor servonya ini boleh di sulasi, boleh pakai lem tembak, boleh pakai lem G, boleh, pokoknya dia harus statik sehingga ketika servo itu kita atur derajatnya, dia bisa, tuasnya bisa menghalangi bola, bisa meloloskan bola gitu ya. Nah, nilai inilah yang dirubah, nilai pada servo ini ya, 243 233 ini menggunakan kata capit lepas dan capit ambil gitu ya, gitu. Kemudian nah nanti nyolekinnya ke bagian konektor servo 1 gitu ya. Baik, sementara seperti itu saya rasa sudah komplit. Tinggal pakai aja gitu ya. Nah, eh, capit lepas dan capit ambil ini silahkan langsung ditulis saja di program. Jadi misalkan mau ngambil, mau menggunakan servonya, misalkan ketika misi sini mau mengirim bola, misalkan ngirim bolanya adalah capit lepas misalkan ya, titik koma. Dengan perintah seperti ini servonya sudah bergerak itu. Kalau ingin mengembalikan posisi servonya, misalkan lepas itu membutuhkan, jadi setelah bola keluar membutuhkan waktu 100 milisecond gitu ya. Berarti delay gitu ya, underscore ms atau 50 second atau 100 gitu ya. Lalu kembalikan posisi servonya ke menghalangi gitu ya, capit underscore ambil
misalkan begitu. Boleh namanya diganti, boleh ya, menjadi lepas bola, ya, halangi bola gitu, boleh. Boleh, silahkan. Nah, ini satu paket melepas dan kembali untuk menghalangi. Boleh begitu. Namanya boleh diganti. Kalau mau diganti nama yang lain berarti kita masuk ke yang utama tadi. Nama ini diganti. Bola lepas, bola dihalangi gitu. Nah, berapa nilai yang pas untuk menghalangi, berapa nilai yang pas untuk melepaskan bola itu silahkan diatur dan disesuaikan dengan robotnya masing-masing. Begitu sementara ya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti silakan berjuang untuk menyelesaikan misi. Semoga sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.